Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Narila Tanaba dengan NPM 0735221170. Di sini saya akan membuat video seminar tentang algoritma dan struktur data. Algoritma dan struktur data. Algoritma adalah susunan langkah-langkah sistematis dan logis dalam pemecahan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma berarti suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Kata logis atau logika merupakan kunci dan syarat utama dalam algoritma, di mana langkah-langkah yang disusun dalam algoritma harus masuk akal dan dapat dinalar oleh akal pikiran manusia. Yang kedua, variabel dan konstanta. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program berlangsung. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhan, sedangkan berbeda dengan konstanta. Konstanta adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta bersifat tetap atau konstan dan tidak dapat diubah sepanjang program berjalan. Inilah yang menjadi perbedaan antara konstanta dan variabel. Yang ketiga, struktur dasar algoritma, selection dan looping. Selection atau pemeran kondisi merupakan blok kontrol yang digunakan untuk memilih statement aksi-aksi yang akan dilakukan, di mana pemilihan tersebut didasarkan atas nilai dari kondisi-kondisi tertentu. Suatu aksi akan dikerjakan atau dieksekusi untuk aksi tertentu bernilai benar atau true. Sebaliknya, jika kondisi tidak terpenuhi atau salah, false, maka program akan melakukan aksi lain. Looping atau perulangan adalah suatu program untuk melakukan ulang atau mengulangi suatu proses sesuai dengan yang diinginkan. Pada bahasa pemrograman Java, kita mengenal dua macam perulangan atau looping. Yang keempat, array. Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data, di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Setiap data disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda dan disebut dengan elemen array. Setiap elemen mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Melalui indeks ini, kita dapat mengakses data-data tersebut. Indeks dari elemen array ini, baik dalam bahasa C++ maupun Java, dimulai dari 0, bukan dari 1 seperti dalam bahasa Pascal. Kelima, pointer, yaitu variabel yang berisi atau menyimpan alamat memori dari sebuah variabel lain, atau pointer dapat diaktifkan sebagai variabel yang menunjukkan ke sebuah alamat memori dari sebuah variabel lain. Pointer ini digunakan dengan maksud untuk menunjukkan ke suatu alamat memori sehingga kita dapat mengetahui dengan mudah alamat dari sebuah variabel. Stack atau tumpukan merupakan salah satu komponen penting untuk menjamin proses pemrograman suatu data di samping hal lain seperti queue atau antrian, line list, dan tree. Stack adalah suatu koleksi atau kumpulan data yang terorganisasi dalam bentuk urutan linear, di mana suatu operasi penambahan dan penghapusan data selalu dilakukan pada akhir bagian data, yang disebut dengan top of stack. Yang ketujuh, queue. Queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau front, di mana data yang memiliki head atau front dilakukan di den queue, dan tail atau rear, di mana data dimasukkan ke end queue. Proses queue seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari, dimanapun antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika di depan pergi meninggalkan antrian, maka antrian tersebut bertambah dari belakang, dan antrian paling belakang di sini dinamakan rear atau tail. Baik, di sini kita akan masuk ke latihan menggunakan perintah switch case. Switch case itu identik dengan sebuah nilai konstanta di mana nilai awal sudah ditentukan baik dalam bentuk angka maupun huruf. Itu adalah switch case. Nilai konstan dimasukkan ke dalam case 1, case 2, dan case 3. Di sini ada suatu perintah yang namanya switch. Itu adalah suatu nilai yang sudah ditentukan posisinya. Jika kita pilih 1, maka yang tampil adalah bilangan 1. Jika kita pilih 2, maka yang tampil adalah bilangan 2.
Begitu pula jika kita pilih 3, yang tampil adalah bilangan 3. Jika pilih bilangan selain 1, 2, 3, maka sistem akan menolak bahwa tidak ada pilihan selain 1, 2, dan 3. Contohnya, saya akan masukkan angka 1. Yang keluar adalah bilangan 1. Demikian pula, saya isi bilangan dengan angka 2. Yang keluar adalah bilangan 2. Jika saya memasukkan angka 4 ke dalam pilihan, maka sistem akan otomatis menolak. Sistem tidak bisa dijalankan karena tidak ada perintah untuk menampilkan angka atau switch terhadap angka 4 dalam layar. Itu adalah contoh penerapan switch ke dalam struktur dasar selection. Sekian video seminar praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.